Yang menciptakan gerak, yang menciptakan af'al adalah Allah, tapi makhluk dia ikhtiari. Makhluk milih. Nah, ini benang merahnya sekarang. Ketarik kesimpulannya. Lewat apa kita milihnya? Lewat akal kita nyaring yang hak dan yang batil. Di depan kita ada makanan. Biar kau paham ini, dudukkan. Ya, Zidan ya. Ustadz Pandi. Alam malakut ini. Udah sampai alam ruh dia. Ada 2 makanan. Satu pisang yang digoreng sudah sekitar 10 menit agak dingin. Satu pisang yang baru dintas, mau ngomong apa panasnya. Kira-kira seketika yang muncul dalam benakmu, dalam akalmu, kau milih mau makan yang mana? Pisang yang sudah agak dingin. Spontanitas akalmu akan milih makan pisang yang agak dingin. Yang menciptakan gerak makan adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi anwarihi wa asrarihi fid darain. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna Allah ta'ala yajuzu ayyara fil akhirati lil mu'minin. Sebagian dari perkara yang wajib diyakini, yang wajib diimani oleh orang-orang yang mukallaf, oleh orang-orang yang baligh, yang sudah kena kewajiban dalam melaksanakan perintah-perintah yang ain atau fardu ain, yang wajib diiktikadi, yang wajib diyakini bagi mukallaf. Bagi yang tidak mukallaf juga diajarkan, dipahamkan agar mereka punya keyakinan semacam ini. Tapi belum dihukumi wajib. Bagi yang mukallaf, untuk kita-kita ini sudah dihukumi wajib. Harus tahu. Harus mengimani, harus meyakini. Apa itu? Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yajuzu boleh. Ayyarros apa mukmin, ayyuros sekiranya dilihat fil akhirati lil mu'minin, sekiranya bahasanya Allah itu dilihat di akhirat kepada orang-orang mukmin. I'tikad yang wajib tertanam, keyakinan yang wajib tertanam di dalam dirimu, keyakinan bahwa Allah kelak di akhirat dapat dilihat oleh orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah ini wajib kamu i'tikadi, wajib diiktikadi, wajib diyakini. Li'anna Allah Ta'ala allaqa ru'yata ala istiqrarir ru'yati ala istiqraril jabali. Karena sesungguhnya Allah menghubungkan, mengkaitkan, menggantungkan akan pandangan terhadap tetapnya gunung. Allah menta'alukan, Allah menghubungkan akan ru'yatul mu'minin terhadap pandangannya orang-orang mukmin ilallah, itu dita'alukan sama Allah seperti ru'yatul jabal. Di saat Nabi Musa alaihissalam dia minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan zatmu agar aku bisa melihat engkau. Allah berfirman lam tarani, engkau enggak akan bisa melihat aku. Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung. Kalau gunung masih tetap pada tempatnya, maka engkau bakal bisa melihat
aku, kata Allah. Jadi dita'alukan, dihubungkan, dikaitkan, memandang Allah kelak di yaumil kiamah. Di dunia ini ta'aluknya kita untuk memahaminya seperti memandang gunung. Boleh nggak kita? Bisa nggak mandang gunung? Hah? Bisa nggak mandang gunung? Bisa. Berarti Allah seperti gunung. Nah ini syirik namanya. Nggak boleh semacam ini. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah mukhalafatul lil hawadis. Sehingga baik sifat, zat, af'al, mutasil, mumfasil, ini wajib kau dudukkan dalam dirimu. Di dalam zat, kamu mutasil dan mumfasilnya. Atau Allah tersusun daripada bagian-bagian. Dan dudukkan pemahaman bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai. Maka kamu mutasil mumfasil dalam zatnya harus kau dudukkan. Sehingga kau nggak pernah berangan-angan, berarti Allah punya tangan. Allah punya ini, Allah punya itu, gitu. Itu namanya kau berarti tidak menafikan kam dalam zatnya Allah, baik mutasil maupun mufasil. Wajib kau nafikan. Kalaupun ada ayat yadullah, tangan Allah, ulama-ulama khalafiyah, ulama khalaf yang sekarang ini, mereka mentakwil, siapa namamu, Dayat, mentakwil bahwa yang dimaksud yadullah ini adalah kekuasaan Allah. Kalau ulama salafus salih, mereka nggak berani mentakwil, cuman mereka memberikan pemahaman berbeda. Yang dimaksud tangan Allah ini bukan seperti tangan makhluk, udah habis. Nggak perlu kau pahami lagi, maka al-istiwa maklum. Jangan kau artikan al-istiwa itu bermakna bersemayam. Kalau istiwa kau maknakan bersemayam di atas kursi, berarti Allah itu seperti membutuhkan tempat. Padahal itu tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Tidak butuh tempat dan tidak butuh kepada waktu. Ini pahami. Dudukkan magom ini. Jadi di saat di saat Allah memahamkan kepada kita, menta'alukannya, menghubungkannya, memandang Allah. Dalam Quran Allah ta'alukan seperti memandang gunung, bukan berarti Allah tasyabuh, ini enggak. Paham maksudnya? Ini harus kau dudukkan, jangan kau berpikir yang aneh-aneh, bisa syirik. Ya, syirik. Mukhalafatul lil hawadis. Cuman apanya yang kau ambil di sini? Jaiznya tadi. Apa jaiznya? Manusia bisa nggak mandang gunung? Bisa. Boleh. Maka manusia juga kelak bisa mandang Allah di yaumil qiyamah. Tapi jangan pernah kau berpikir bagaimana caranya, ini nggak boleh. Bukan pentasyabuhannya Allah kepada gunung. Ini yang harus kau tanamkan dalam dirimu. Tetapi jaiznya manusia melihat gunung sekarang ini, maka kelak di yaumil qiyamah kita juga Allah berikan kita anugerah terbesar, fadl terbesar, bisa melihat zatnya Allah. Bagi siapa? Orang-orang yang mukmin. Mana tadi? Paham kira-kira? Paham ini, tauhid ini, biar kau duduk. Fi qouli ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, Allah alaqakan ru'yanya dengan istiqral jabal, dengan tetapnya gunung. Fa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Kata Nabi Musa, arini. Ya Allah, tunjukkan zatmu kepadaku, agar aku bisa melihat engkau. Allah katakan, lam tarani, kau nggak bisa melihat aku. Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memandang gunung. Dikatakan fa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Maka jika tetap apa gunung makanahu di tempatnya fasawfa tarani,
engkau bakal bisa melihat aku. Sehingga yang perlu kau tarik di dalam firman Allah ini, ya, bukan pentasyabuhannya syirik, ya, Allah mukhalafatul hawadisi. Tapi benang merahnya di sini apa? Yaitu wastiqrarul jabal jaizun. Tetapnya gunung pada tempatnya itu jaiz. Gunung berada pada tempatnya adalah jaiz. Fayakunu maka ada abal mu'allaku yang dihubungkan alaihi atas jaiz minar ru'yati daripada memandang itu ya jaizan khabarnya kana juga jaiz. Mu'allak terhadap sesuatu yang jaiz maka dihukumi jaiz. Tetapnya gunung Rajari adalah jaiz. Dan tetapnya gunung ini dihubungkan dengan memandang zatnya Allah. Allah menghubungkan memandang zatnya dengan tetapnya gunung. Berarti memandang Allah kelak di yaumil qiyamah juga jaiz bagi orang-orang beriman. Ini harus diiktikadkan dalam dirimu, dita'alukan. Fayakunu maka ada apal mu'allaku mana? Li'annal mu'allaqo al-jaizi jaizun. Karena menghubungkan terhadap yang jaiz, hukumnya jaiz juga. Lakin ru'yatana, ini yang perlu kau pahami. Tetapi memandangnya kita lahu kepada Allah Ta'ala. Bila kaifin. Tidak dengan cara. Oke, mana nanti? Allah seperti apa? Ini gak boleh. Ini gak boleh. Jangan sampai ada dalam benak dan pikiranmu. Maksudnya laisa tidak ada apa ru'ya itu karu'yati ba'dina ba'don. Seperti memandangnya sebagian kita kepada sebagian. Enggak kayak Rajari nengok Dayat. Enggak kayak Dayat nengok Abi. Enggak kayak Indra melihat Zidan. Enggak kayak Zidan melihat Indra, enggak gitu. Caranya nggak seperti itu. Oh, Indra orangnya hidungnya pesek. Oh, Indra orangnya kulitnya gini. Oh, Indra orangnya seperti itu. Cara ru'yanya nggak seperti kita memandang sebagian kepada sebagian. Falayura sama Allah Ta'ala. Maka Allah tidak dilihat fi jihatin dari arah. Dari arah mana nanti Allah munculnya? Nah, ini jangan muncul dalam benakmu. Wala bilaunin dan tidak dengan laun, warna. Wala yura ta'ala jisman dan Allah tidak dilihat dalam bentuk jisim. Jangan kau pikir ini, yang penting kau punya iktikad saja, punya keyakinan dalam dirimu kalau kelak kita bisa memandang zatnya Allah. Paham banget? Pengiktikatan ini aja yang perlu kau tanamkan dalam dirimu. Tanazzahallahu ta'ala andalika uluwan kabirah. Maha suci sama Allah, maha luhur sama Allah. Dari demikian itu Allah dipandang dengan arah, warna atau jisim. Allah zat yang maha tinggi, Allah zat yang maha besar. Wanafa menafikan ru'yata akan memandang. Lillahi kepada Ta'ala siapa al-mu'tazilah itu mu'tazilah. Qabahahumullahu Ta'ala. Wa hiya min aqaidihim az-za'ighati al-batilah. Orang-orang mu'tazilah menafikan ini. Menafikan kalau kelak orang-orang mukmin dapat memandang zatnya Allah. Mana ada, mana bisa, gitu mereka. Maka pemahamannya Mu'tazilah
Ini adalah pemahaman yang za'ighah, yang menyimpang, yang batil, Qabahahumullah. Mudah-mudahan Allah menjelekkan mereka. Wa min aqaidihim al-fasidah. Dan sebagian daripada akidahnya Mu'tazilah yang rusak. Aidan halnya lagi itu qauluhum. Ucapannya orang-orang Mu'tazilah. Apa ucapan mereka yang menjadi sebuah akidah? Anal abda yakhluqu af'ala nafsahu. Sesungguhnya hamba menjadikan af'alu nafsi. Oh yakhluqu menciptakan af'ala akan af'al nafsahu dengan dirinya sendiri. Mereka punya itikat bahwa af'alnya abd, bahwa af'alnya kita itu dapat kita ciptakan sendiri. Padahal nggak ada af'al kecuali af'alnya Allah. Setiap perbuatan-perbuatan yang ada di muka bumi itu semua Allah yang menciptakan. Tapi juga jangan salah paham Qarajari. Jangan seperti paham Jabariyah nanti terakhir. Allah menciptakan af'al. Bukan memaksa hamba untuk berbuat dengan af'al yang Allah ciptakan. Di saat kita makan, yang menciptakan hamba makan itu Allah. Tapi makannya itu bukan daripada sesuatu paksaannya Allah kepada hamba. Tidak. Jangan salah. Tidak ada afal di dunia ini melainkan afal itu adalah Allah yang mencipta. Di saat engkau melempar ya Muhammad di Romaita, engkau tidak melempar tapi walakin Allah Roma, Allah yang melempar. Maksudnya yang menciptakan lemparan itu adalah Allah. Di saat api membakar kertas, maka yang menciptakan kobaran itu bukan api. Karena api itu makhluk. Sementara kobaran api juga nggak mungkin makhluk bisa menciptakan Yang menciptakan api dan menciptakan kobaran api adalah Allah. Kapan? Gitu. Di saat api menyentuh benda yang mudah terbakar. Maka Allah ciptakan kobaran. Terbangnya kapas sebab disentuh angin. Itu bukan angin yang menerbangkan tapi Allah menciptakan gerak terbang. Yang menciptakan terbang itu Allah, bukan angin. Angin hanya proses. Kalau dalam bahasa apanya ini menjadi sebab terbangnya angin. Tapi yang menciptakan terbang angin adalah Allah. Di saat angin menyentuh kapas, Allah ciptakan gerak terbangnya kapas. Dan di dalam makhluk juga, di saat kita berbuat sesuatu, di saat kita melakukan sesuatu, sesungguhnya yang menciptakan sesuatu itu adalah Allah. Tetapi untuk melakukan sesuatu pada diri makhluk itu Allah berikan akal. Maka namanya ikhtiari, memilih. Ada di depanmu susu, ini apa namanya ini? Susu. Yang menciptakan minum, gerak minum adalah Allah. Tapi untuk kau minumnya ini ikhtiari, kau dikasih akal. Mau kau minum, mau kau enggak, ini ikhtiari. Tapi begitu kau minum, yang menciptakan gerak tangan, ini adalah Allah. Tahu, yang menciptakan adalah Allah. Tapi bukan dipaksa. Kau dipaksa, bahasanya itu semua adalah gerak. Betul, semua gerak. Semua Allah menciptakan, tapi bukan berarti dengan jabariyah, dengan paksaan, tidak. Ada ikhtiar dalam kita yang memilih. Paham?
Ngerti maksudnya? Pahamilah pelan-pelan. Ini kalau nggak dipahami, nggak mudeng kau. Payah ini tauhid ini. Orang-orang Mu'tazilah punya keyakinan bahwasanya makhluk itu dapat menciptakan geraknya sendiri. Ya yang menciptakan makhluk itu minum ya makhluk sendiri. Yang menciptakan makhluk bisa makan ya makhluk sendiri. Sehingga tatkala makhluk orang-orang Mu'tazilah meyakini yang menciptakan makan makhluk sendiri, berarti yang menciptakan kenyang juga makhluk sendiri. Padahal enggak. Yang menciptakan semua adalah Allah. Tapi yang milih adalah makhluk. Hidayah, kesesatan, Allah yang menciptakan. Syarrun wa khairun min Allah. Baik, buruk itu dari Allah. Allah yang menciptakan. Cuman Allah berikan kita akal. Untuk memilih mana yang mau kau pilih dengan akalmu. Yang baik atau yang buruk. Ada dua di hadapanmu. Satu racun, satu madu. Kau dikasih Allah akal. Kira-kira kau milih yang mana? Milih mak? Gak mungkin milih racun. Karena kau sudah dikasih Allah akal. Sementara yang menciptakan gerak engkau minum madu adalah Allah. Kalau ternyata kau minum racun, itu bukan berarti, oh ini dipaksa minum racun mati. Enggak. Tapi itu memang kau sendiri punya pilihan, kau ingin bunuh diri. Ya. Maka sekarang ini kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang di muka bumi yang ada ini, engkau yang milih. Engkau mau milih mana ini? Allah sudah engkau berikan akal. Allah sudah berikan engkau qalbu, nafsu. Tinggal memilih yang mana? Engkau mengikuti nafsumu, senang-senangmu, tersesat. Berarti kau milih jalan yang sesat. Engkau ninggalkan maksiatmu, menuju kepada kebaikan, berarti engkau milih kepada hudan. Karena hudan wa dhalal Allah yang menciptakan. Cuman kau milih dengan akalmu. Ya, paham maksudnya? Bukan dengan paksaan. Wah, aku ini. Tetapi di saat ada orang-orang maksiat, engkau jangan mencela. Karena engkau berada dalam kebaikan ini, itu adalah hidayah dari Allah. Itu hidayah dari Allah. Ya, paham maksudnya? Beruntung kita mendapat hidayah dari Allah. Memang ngajinya khusus semua ini. Sampai magomnya udah ke alam Jabarut semua kayaknya ini ya. Kan dalam Jabarut semua ini. Dan nggak mudeng lah ini ngaji ini. Mudeng kira-kira? Terlalu dalam menjelaskannya? Geli yang dasmu? Nanti dipertanyakan kalau geli yang. Ini Abi yang mele nih. Yang menciptakan gerak minum adalah Allah. Cuman minumnya Abi kepada susu ini Abi yang mele. Tapi bukan Abi yang menciptakan gerak. Abi nggak bisa menciptakan gerak. Berapa banyak orang yang punya tangan nggak bisa bergerak? Lumpuh. Ya, kenapa? Stroke. Berapa banyak orang yang punya mulut tapi nggak bisa buka? Kena apa itu? Apa itu jenisnya? Karat apa namanya itu? Infeksi bukan? Kena paku apa namanya itu? Tetanus. Sini gini aja nggak bisa minum. Dia. Allah berarti menciptakan semua, nggak ada yang lain. Nggak ada afal kecuali afalnya Allah. Tetapi makhluk itu dikasih Allah ikhtiari. Suruh milih dengan disusunkannya dalam dirimu itu dengan bagian-bagian. Ada syahwat, hati, akal, dan sebagainya. Tuh. Jadi jangan waktu ada kebaikan, jangan kau sandarkan dengan dirimu. Sandarkan itu dari Allah. Hidayah dari Allah. Tapi kalau ada keburukan, jangan kau sandarkan kepada Allah. Itu dirimu. Ma'asabaka min sayyatin fabinab nafsik, dirimu. Yang menciptakan gempa, yang menciptakan kebanjiran Allah. Tapi yang menjadi sebabnya adalah manusia. Maka sandarannya kepada manusia, menciptakannya Allah. Manusia nggak bisa menciptakan banjir.
Allah menciptakan banjir. Manusia nggak bisa menciptakan gunung meletus. Manusia nggak bisa menciptakan terjadinya erosi sebagainya, nggak bisa. Allah menciptakan. Tetapi manusia yang berbuat dengan akalnya untuk merusak alam. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia akhirnya rusak alam. Allah sudah desain alam sedini mungkin. Jumlah gunung sebagai fasad. Antara gunung satu dengan gunung lain mengikat. Tapi ada orang gunung dikeroi, dihancuri. Jumlah hutan, Allah sudah desain. Bumi ini kekuatannya, hutannya sekian, daratannya sekian, apa sekian. Sehingga ini semua udah saling menseimbangi. Tapi banyak orang-orang jahil hutang digunduli jadi orang hutan. Disuruh jaga hutan jadi orang hutan. Suruh jaga laut jadi bajak laut. Laut ditimbuni laut. Kurang pos lagi dengan daratan, ditimbuni laut. Akhirnya ya begitu pasang kemana airnya. Ya. Habislah tsunami dan sebagainya. Artinya manusia sebabnya. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat. Tetapi begitu terjadi yang menciptakan semua adalah Allah. Maka kalau ada baik sandarkan kepada Allah. Kalau ada buruk engkau. Engkau. Karena kita berbuat baik ini hidayah dari Allah. Maka beruntunglah kita orang-orang yang duduk di pesantren ini. Karena kita dapat hidayah anugerah dari Allah. Falyafrahu, maka berbahagialah engkau. Dan anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Allah titipkan di hati kita cinta kepada Rasulullah. Berapa banyak orang-orang yang hidup di dunia ini. Tapi enggak Allah titipkan di hatinya cinta kepada Rasulullah. Kita dikasih cinta, hidayah cinta. Maka bersyukur. Bersyukur. Maka lisanmu jangan sampai kering untuk tidak bersolawat. Basahi terus bersolawat kepada baginda Nabi. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.